Gua ambil senter, gua senterin dong ke bawah dong. Siapa tahu ada orang gitu kan atau apa. Nggak ada apa-apa. Udah mulai kayak gitu kok suaranya makin lama makin kenceng nih, makin kedeket gitu kan. Tapi dengernya itu suara belnya itu doang apa tapak kudanya ikut kedengeran? Dengarnya itu doang bang, Bel itu doang. belnya doang. Nggak denger Tapak suara kuda. tapak kudanya enggak. Cuman lama-lama tuh denger Dengar apa? suara tapak kudanya. Jadi makin lama makin deket kan, makin deket kok ada suara tapak kuda. Nah, makin kenceng tuh belnya. Iya. Gua sama temen gua makin lihat-lihatan dong. Gua wah feeling nih. Akhirnya gua lihat ke atas dan bener ya ada yang lewat. Apa tuh bentuknya kalau lu boleh tahu? Iya kereta kencana. Kereta kencana. Ada penumpangnya juga. Dan itu kereta kencananya dan penumpang atau ada yang lain? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Halo. Makasih nih Bang ya udah datang jauh-jauh Ya, nih. siap. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan tinggalnya di mana? Gua Emil, gua tinggal di Jakarta Timur. Oke Bang Emil mau bawain tentang apa nih? Coba boleh sedikit aja. Gua mau bawain cerita tentang mungkin pendakian kali ya. Jadi kan gua beberapa kali ini mendaki gunung dan beberapa kali juga dapat pengalaman mistis juga di gunung itu. Oke, tahan dulu ya Bang ceritanya. Nah, penasaran kan gimana cerita Bang Emil ini? Nah, boleh nih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Nah, Bang, coba gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya awalnya itu di tahun 2017 tuh Bang. Jadi 2017 ke 2018 kan. Jadi 2018 pas malam tahun baru tuh. Jadi gue niatnya sama temen-temen nih bertujuh, niatnya tuh emang mau camping tuh. Nah akhirnya pas malam tahun baru tuh nggak jadi. Akhirnya kita campingnya tuh 2 hari setelah malam tahun baru. Setelah tanggal 2 atau tanggal 3 deh gue lupa. Berarti setelah tahun baru ya? Iya. Akhirnya ya udah bertujuh, 5 cowok 2 cewek kan. Nah akhirnya ke salah satu bukit di Jogja nih. Ya bukitnya juga lumayan terkenal sih. Nah jadi itu kita berangkat, kita siap-siap tuh dari sebenarnya kita udah ngumpul tuh dari habis maghrib tuh di tempat temen gua. Nah kita tapi kita berangkatnya itu sekitar jam 9:30 10 karena waktu itu kan hujan tuh. Kita nungguin hujannya agak terang dulu baru kita berangkat. Itu hujannya gede apa rintik-rintik doang? Itu hujannya gede, lumayan gede. Sebelum itu udah lumayan hujan gede kan. Nah, kita berangkat itu teman gue sendiri depan, terus belakangnya itu ada 2 teman gue cowok semua. Terus belakangnya lagi tuh teman gue cewek 1, nah paling belakang tuh gue sama cewek 1. Nah, itu kita berangkat ke lokasinya tuh. Jadi lokasinya ini emang ke arah sananya itu emang kita ngelewatin kanan kiri itu sawah. Sawah, terus habis sawah. Ini naik apa nih kalau boleh tahu? Gue naik motor, berarti 4 motor. 4 motor. Iya. 4 motor, 1 sendiri tuh paling depan. Jadi karena dia yang udah pernah camping di situ dan dia yang buka jalan dulu lah. Gue di paling belakang yang nge-backup semuanya gitu. Terus kira-kira berapa jaraknya dari kumpul itu ke tempat, makan waktu berapa jam? Mungkin sekitar setengah jam kali ya. Oh, masih dekat lah ya? Iya, masih dekat. Karena emang kita nyari tempat kemudian tuh deket-deket dari tempatnya. Nah, udah kita berangkat tuh kanan kiri. Awalnya tuh kanan kiri itu sawah. Terus pas kita udah mulai masuk ke lereng-lereng yang Merapi tuh, nah itu udah mulai beda tuh treknya tuh. Jadi kita lewat trek yang sebenarnya dia ada 2 jalan nih, bisa lewat sebelah timur atau bisa lewat sebelah barat. Nah, waktu berangkat tuh kita lewat trek sebelah barat nih. Jadi trek sebelah barat ngikutin teman nih, karena dia yang pertama kali lewat kan. Nah itu kita ngelewatin kan pemukiman, habis pemukiman ini habis nih, kan kita ke hutan, terus habis itu lewatin sungai yang ini jadi aliran laharnya Merapi nih.
Kayak aliran lahar panas sama lahar Iya, dingin iya. gitu, misal dia pas meletus. Kita lewatin jembatannya, habis lewat jembatan, nah kita tuh udah mulai agak serem nih karena bener-bener nggak ada pemukiman, kanan kiri hutan, gelap, bener-bener gelap, nggak ada lampu sama sekali nih, cuma ada lampu dari motor kita nih. Itu sekitar jam berapa tuh? Itu sekitar jam 10 kali ya. Oh, udah Ternyata, jam jadi kan harusnya setengah jam nih, Ah. kita sampai situ ternyata udah jam 10-an. Jadi sempat, karena sebelumnya kan sempat mampir-mampir dulu nih, Iya, beli air minum, beli perlengkapan lah mie, ya. iya. Nah, pas lewat situ jam 10, nah itu udah kan, udah sepi, bener-bener sepi, nggak ada motor sama motor kita nih. Kita lewatin jalannya, nah setelah kira-kira jalan di situ 5 menit, nah ini kita baru benar-benar udah masuk ke jalur yang benar-benar Merapi nih. Jadi kayak pasir, terus kerikil-kerikil kecil. Nah udah masuk dari situ, dan itu bener-bener sepi, bener-bener kayak itu bener-bener kayak di tengah hutan beneran. Ya kita nggak denger, nggak ada di situ tuh, nggak ada kendaraan, nggak ada orang, nggak ada pemukiman. Jadi ya udah kita jalan pelan-pelan. Nah cewek yang di belakang gua, dia udah kok rasa gua nggak enak ya gitu kan. Terus gue cuma bilang udah biarin aja, tenang aja gitu kan, lagi kita rame-rame kok, nggak sendiri. Nah yaudah kita balik jalan lagi gitu, treknya kok lama-lama nggak bener nih. Kenapa tuh? Nah jadi pas kita ngelewatin trek itu, tiba-tiba kita ya lampu motor tuh nyolot ke kayak arah-arah Nissan gitu kan. Oh, ada Nissan. Ada kuburan malah. Banyak di situ kuburannya? Apa cuma Lumayan satu? lumayan banyak itu bang. Kayak TPU gitulah kalau di sini gitu kan, tapi TPU-nya nggak gede banget. Terus habis itu ya udahlah, Bismillah, Assalamualaikum gitu kan, kita lewat. Kita Itu kan di jalan. tengah hutan tuh? Tengah hutan. Di samping-sampingnya nggak ada pemukiman? Nggak ada sama sekali. Benar-benar Bang. emang kuburan itu Bener-bener doang? kayaknya sih itu udah mulai masuk ke zona kuning ya. Jadi kalau di Merapi itu ada zona merah, zona kuning tuh udah mulai agak sepi penghuni gitu loh. Tapi kuburannya menurut lu tuh keurus nggak? Itu kuburan di Kalau situ? bisa bilang diurus sih bang, diurus nggak. Masih bagus-bagus ya? Nggak kayak... Lebih kalau bagus sih ya, normalnya kuburan, tapi dia nggak dikijing, nggak ada apa sih, nggak ada nisan yang dalam batu gitu loh bang. Jadi cuma tanah, terus ada patok apa namanya, patok kayu. Oh, cuma batu kayu doang? Iya. Tapi ada namanya? Nggak ada? Ada yang ada namanya, ada yang enggak. Karena kalau misalnya ada namanya kan kelihatan hitam tuh. Iya. Ya, cuman nggak merhatiin banget lah orang. Kita tuh itu kuburan gitu kan. Iya. Takutnya ada tiba-tiba yang halo gitu kan, nggak iya. lucu. Akhirnya kita lewatin kuburan, terus kita mulai naik tuh, mulai jalurnya nih, treknya udah mulai naik nih. Udah mulai naik, dan itu bener-bener kerikil kayak jalan yang di aspal tapi hancur gitu loh bang. Kerikil yang tajam-tajam gitu loh, yang di tengah dan kanan, ya bisa kanan kirinya tuh apa ya, yang bisa dilewati cuma kanan kirinya doang, tengahnya tuh udah bener-bener kalau kita lewat situ udah bisa merusak motor lah. Udah kita jalan pelan-pelan banget tuh, nggak berani ngebut kan, mana udara udah mulai dingin, mulai makin malam juga kan, makin cekam, mana kanan kiri tuh hutan, bener-bener hutan yang nggak sama sekali nggak ada manusianya gitu kan. Jadi kita jalan terus, ada kira-kira sekitar 10-15 menit tuh, nah kita baru masuk ke jalan aspal. Habis itu baru deh ada pemukiman warga gitu kan. Kita naik terus. Nah, kita habis pemukiman itu kita naik terus, mendekati ke arah yang ke tempat kita camping, itu benar-benar udah habis itu hutan lagi. Hutan, jurang, udah sama tanjakan. Jadi kayak kanan kirinya hutan, depan kita udah jurang, terus tikungan tajam. Dan itu cuman lu bertujuh doang tuh? Iya, Saat itu? cuma ada 4 motor itu doang. Nggak ada lagi Nggak ada lain? yang lain. Dan kita sempat heran, kok nggak tumben nggak sepi ya gitu kan. Biasanya kan masih ada yang lewat atau apa gitu kan. Ini nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Dan itu satu jalur itu? Apa ada jalur lain? Itu jalur itu doang, itu jalur terakhir bang. Emang jadi jalur barat sama jalur timur tuh nyatu ke situ. Oh, ketemu lah ya? Iya, ketemu sampai ujung. Nah ini jalan ini yang nanti sampai ujung. Gitu kan. Nah udah akhirnya kita naik. Nah naik dan itu lumayan curam kan. Nah akhirnya kita sampai juga tuh di tempatnya tuh. Nah agak terkejut sih pas kita sampai tuh, ke parkiran tuh sepi, benar-benar sepi, yang ya ada cuma lampu satu doang tengah di
di kayak pagernya gitu kan. Cuma lampu satu doang, warna putih itu doang. Tapi ada yang jaga nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, itu benar-benar sepi, nggak ada orang. Nggak ada yang jaga parkir juga. Nggak ada. Dan waktu kita sampai situ, nyampe parkiran, kata temen, parkir atas aja yuk, nggak ada orang, takut ada apa-apa. Nah, ya udah deh gitu kan. Pas kita terbalik ternyata kita kaget karena di situ ada anjing hitam. Anjing hitam. Anjing hitam benar-benar hitam full gitu kan. Ya kita nggak tahu ya itu punya warga atau bukan nih ya, tapi mungkin punya warga kali ya. Itu benar-benar sampai moncong-moncongnya hitam juga. Iya. Iya. Kecuali giginya ya. Iya. Gigi sama mata itu. Iya, loh. iya. Jadi ya udah itu benar-benar hitam kulitnya, hitam ini. Hitam full hitam kan. Gede apa kecil apa gimana? Ukuran sedang. Sedang kayak apa ya, kayak anjing. Jenis-jenis anjing yang sedang-sedang gitu sih, bukan yang banget gede banget. Ya udahlah akhirnya anjingnya itu turun ke bawah kan gelap kan, kita nggak ngeliat. Terus kita naik kan, anjingnya pergi kita naik, keluar kita naik takut dikejar kan. Anjingnya balik lagi, kita udah sampai parkiran yang di atas nih, depan tulisannya ini bukit, kita parkir di situ depan toilet, anjingnya datang lagi, terus udah nggak usah digubris deh, kalau dia ngeganggu ya udah biarin aja gitu. Itu masih satu aja. Masih tiba-tiba nyamperin lo lagi ke situ ya? Ke atas. Iya, di atas, di bawah apa pintu, di bawah pintu kan, di bawah lampunya. Udah kan. Nah jadi di sini teror pertamanya mulai nih, bukan teror sih, kayak kejutan pertama lah bang. Iya. Gua sama teman Selamat gua datang lah gitu. Iya. Gua sama teman gua kan berkencing nih. Kebetulan pas depan parkiran motor kita tuh ada toilet nih. Kanan sama kiri nih. Oh dua. Gua masuk ke yang kanan, temen gua masuk ke yang kiri nih. Masuk nih, cowok semua dua. Gua udah beres kencing, gua buka pintu, gua keluar kan. Temen gua yang dari samping juga keluar nih. Nah, tiba-tiba keran air di dalam toilet yang sebelah kiri itu ngebuka. Dan itu bener-bener paling kenceng. Itu yang teman gue tempatin? Iya, yang temen gue tempatin. Dan semuanya sih kaget, lirik-lirikan semua kan. Terus gua sama temen gue yang cowok, udah biarin aja deh gitu kan. Terus temen gue masuk, tutup deh. Dan di situ temen gue cuma bilang, paling angin gitu. Ya, gue dalam hati ya mungkin karena dia apa ya, kayak ngelindungin karena ada cewek-cewek kan, takut parno kan. Iya, takut. Ya udah deh, anggap aja gitu kan. Ya udah. Padahal kan secara logika nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Itu kan. Muter, dan itu yang keran airnya tuh yang dari stainless. Oh iya. Jadi kan putarnya keras, nggak mungkin kalau kedorong air, kedorong angin kan. Iya, mungkin. Kecuali nggak mungkin juga. Angin puyuh, itu juga angin puyuh juga nggak mungkin. Iya. Ada juga patah langsung ya. Iya. Jadi kayak teman gue, ya udahlah, dilupain aja. Ya udahlah, kita mulai naik tuh ke atas bukitnya. Nah, kita mulai nyari tempat buat camping. Nah di situ bener-bener bukit yang belakangnya hutan bener-bener hutan. Sebelah kiri juga hutan. Nggak ada penduduk sama sekali. Di bawah ada warung-warung tuh. Itu emang buka kalau memang lagi rame kan. Tapi kalau emang lagi sepi gini tutup tuh warung. Jadi gelap kan. Berarti nggak ada sama sekali tuh di situ. Nggak ada yang buka. Nggak ada yang buka. Toko-tokonya doang gitu ya? Iya, kayak bangunannya doang. Dan itu termasuk zona merahnya Merapi. Jadi kalau misal tiba-tiba meletus ya udah kita bisa tiba-tiba hangus. Karena jarak luncurnya dari puncak tuh sekitar 3 km lah. Jadi udah benar-benar di ujung. Nah, udah dari situ kita kanan kiri tuh benar-benar gelap, sepi, nggak ada orang. Mau mundur juga udah sampai sini. Udah nyampe. Mau ngapain gitu kan? Yaudah akhirnya ya udahlah. Mulai bangun tenda, terus mulai nyari apa yang bisa dibakar gitu kan, kayu bakar gitu kan. Nah, habis itu ya udah mulai bakar bangun tenda. Bangun tendanya berapa tenda nih? 1 tenda buat bertujuh. 1 tenda buat bertujuh. Cukup ya? Berarti gede tuh tenda. Gede, tenda gede yang bisa muat mungkin 20 orang kali ya. Gede juga. Nggak 20 orang, 10 orang. Gede kok. Bertujuh, tapi kan nggak full semua langsung masuk bang. Iya. Dia yang cewek dulu nih yang suruh tidur, dan itu pun ada staffnya juga kan. Ya udahlah pada tidur semua gitu kan. Tapi itu kita nggak langsung tidur, kita kayak bosen apa ya,
kayak main gitar sendiri gitu kan. Sebenarnya horor juga kan, nggak ada orang gitu main gitar tiba-tiba ada yang nyaut. Nah, jadi ya. Ya udah akhirnya kita dari jam pokoknya sampai situ sekitar jam 11 lah itu. Bangun-bangunnya sampai jam 12 deh. Tapi ya emang pemandangannya bagus, pemandangan langsung kota Jogja gitu. Oh, langsung kota. Iya, kelihatan tapi agak jauh. Lampu-lampu gitu ya. Lampu-lampu kota gitu deh. Abis kita bakar-bakar, ini bercanda-bercanda, udah pada ngantuk kan, udah tidur dulu deh kalian. Gitu. Gua sama temen gua 2 nih orang jaga nih. 2 orang ini jaga depan gitu kan. Gua ambil ngerokok sama temen gua berdua cerita-cerita. Terus dia ambil mainan gitar gitu kan. Terus tiba-tiba sekitar jam 1 jam 2 tuh bang, udah pada tidur kan. Gua tuh kayak ngedenger suara lonceng. Lonceng apa tuh? Kayak kelinting-kelinting gitu loh. Tapi bukan loncengnya ibu ya, beda. Iya. Kayak lonceng delman gitu. Kayak kereta kencana gitu maksudnya. Iya, kayak delman gitu, delman Jogja gitu kan. Kelinting. Dan gua sama temen gua langsung dua-duanya tetep-tetepan dong. Ini jam 2 malam nih, di gunung nih. Kok ada suara kayak gini? Itu jelas banget tuh. Lu sama temen Bener-bener lu. jelas. Lu dan temen lu dengar. Iya, jelas. Gua sama dia cuma tatap-tatapan doang. Aduh. Gue sih udah feeling ke siapa, gue udah tahu gitu kan. Terus ternyata ya udah deh, bentar dulu deh ya. Gue ambil senter, gue senterin dong ke bawah dong. Siapa tahu ada orang gitu kan atau apa. Nggak ada apa-apa. Udah mulai kayak gitu kok suaranya makin lama makin kenceng nih, makin kedeket gitu kan. Tapi dengernya itu suara belnya itu doang apa tapak kudanya ikut kedengeran? Dengarnya itu doang bang. Bel itu doang? Belnya doang. Nggak denger suara kuda. tapak kudanya enggak. Cuman lama-lama tuh denger. Dengar apa? Dengar suara tapak kudanya. Jadi makin lama makin deket kan, makin deket kok ada suara tapak kuda. Makin kenceng tuh belnya. Iya. Gua sama temen gua makin lihat-lihatan dong. Gua wah feeling nih. Akhirnya gua lihat ke atas dan bener. Ya ada yang lewat. Apa tuh bentuknya kalau lu boleh tahu? Iya kereta kencana. Kereta kencana. Ada penumpangnya juga. Dan itu kereta kencananya dan penumpang atau ada yang lain? Ada beberapa kayak pasukan gitu sih bang. Jadi kayak kerajaan mungkin ya lewat gitu. Ya. Oh, gua langsung, ayo masuk. Gua sama temen gua bilang, ayo masuk dulu. Karena bukan apa-apa ya, ini yang lewat gue tahu siapa gitu kan. Gue nggak ya intinya nggak mengarah ke beliau gitu kan. Udah kan, gue sama temen gue masuk dulu deh, nungguin dia benar-benar udah nggak ada suaranya. Benar-benar lewat di depan iya, tenda lu ya? Di atas, lebih tepatnya di atas. Tapi agak jauh sih sebenarnya, tapi kelihatan. Begitu udah lewat, dan dia baru keluar. Temen gue nanya, istilahnya itu sih itu itu sih itu iya beneran iya makanya gue suruh masuk gitu kan. Oh ya udah mau kemana emang tahu belum mau ke atas kali itu kan ada urusan gitu. Oh ya udah ya gue sama temen gue ya udah duduk dulu gitu kan. Nggak tidur tuh berarti? Gue sampai jam 3 jam 4 tuh mau subuh kan. Akhirnya gue bangun temen gue, kita tukeran. Gue tidur sama temen gue, nah dia jaga. Nah itu sih sebenarnya yang nyaramin itu doang, kayak kok malam-malam gitu kan. Kayak bukan yang biasa gitu kan. Kalau misal tidur gue tau ada ini yang lain gitu kan. Nah itu berarti lu cuma denger loncengnya sama tapak kudanya. Pasukannya dan melihat. Iya, pasukannya nggak terlalu kayak suara brak gitu, nggak ada. Berarti yang nonjol itu suara itu. Iya, menonjol dua suara itu dan kayak peringatin gue saya mau lewat nih, gitu kan. Gue cuma ngelewati, aduh, kenapa harus jam segini dan malam ini gitu kan, malah nggak ada orang gitu kan. Lebih ketakut, nggak begitu sih, cuma kayak apa aja sih kayak wow. Atau mungkin ya kalau gua lihat itu apa mungkin pas di hari itu
sebenarnya warga situ udah tahu bakal ada dia mau lewat, makanya pada kosong. Maybe mungkin ya. Ya, itu ya. Mungkin ya. Kalau gua tangkap ya, karena kan aneh aja dong. Itu kan tempat wisata. Iya. Dan sih. itu nggak ada orang kan, lu Iya. doang kan. Iya, Bisa aneh jadi banget. itu kan. Anehnya di situ ya, Iya, bener bisa- sih. Itu aneh banget. Bisa sih. jadi orang itu yang di situ udah tahu nih bakal ada yang mau lewat. Iya, Dan lu mungkin. tahunya di situ pas kebetulan. Mungkin ya, mungkin Iya kayak kan? gitu ya. Karena Iya. cuma satu tenda itu yang Nah, berdiri. ya kan gitu makanya kan logikanya kan masuk kan. Iya, logikanya Iya. masuk sih. Mungkin Iya. mereka udah pada tahu kali ya. Iya, yang warga situ udah mau ada acara ini mungkin di situ. Jadi udahlah jangan camping di situ. Iya, sebenarnya waktu itu juga gua sos Bang, karena waktu itu kan Hmm. ternyata nggak lama setelah itu Hmm. Merapi itu adalah letusan freatik. Nah, kan. Awal Merapi mau naik statusnya tuh. Iya benar. Jadi peringatan gitu kali ya. Ya mungkin nggak tahu juga ya, tapi emang setelah beberapa bulan setelah gua camping tuh emang ada letusan freatik. Hmm. Ya, mungkin ada sangkut pautnya juga kali ya, mungkin Iya, ya. iya. Gua dalam hati ya. Iya, soalnya kosong kan. Iya, Itu nggak ada bener yang sih. nggak ada yang jualan, nggak ada yang jaga parkir. Harusnya ada dong jaga Iya, karena parkir. setahun setelah itu di 2018 ke 2019-nya di tanggal 1 malamnya tuh gua camping lagi di situ rame bener. Nah, kan. Sampai full. Nah, iya itu dia. Sampai Bisa bener-bener jadi full. logikanya ke situ. Nah, ya itu Bang kayak aduh aneh banget kan. Iya, makanya. Ternyata setahun kemudian gua ke situ juga ternyata rame gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Kayak gitu ya. Iya. Ya, itu yang pertama sih Bang, terus gua ada cerita lagi tuh. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah, Ini beda. tapi ngedaki juga. Sama ngedaki, tapi kalau yang ini benar-benar ngedaki. Kalau ini kan masih bisa pakai motor nih. Ah, Kalau ini oke. benar-benar ngedaki dari bawah. Oke. Jadi tahun berapa nih lo ngedaki? Kalau yang ini gue ceritanya sekitar tahun 2019 akhir Desember. Berarti COVID dong. Sebelum COVID masuk Indonesia. Iya. Itu sebelum COVID masuk Indonesia, gue ngedaki salah satu gunung Lawu. Tapi bukan ke Lawunya ya, ke Iya. sampingnya Lawu. Jalur pendakian tapi yang beda. Beda. Tapi dia bisa sampai ke atas juga, tapi jalurnya ekstrim banget. Berapa Jadi- orang nih lo ke sana? Kalau yang ini, gue sekitar 8 orang Bang. Banyak ya. Banyak. Naik apa tuh? Naik mobil kalau dari Jogjanya ke Lawunya naik mobil, dua mobil. Dua mobil. Udah mobil kita naik itu udah sekitar jam 2 sore. Kita naik 2 sore tuh. Naik dari bawah. Kayaknya sih treknya biasa-biasa aja ya Bang. Maksudnya udah ada jalurnya gitu kan. Ya naiknya biasalah, capek biasa gitu kan. Naik terus. Nah, nggak ada cerita apa-apa sih, nggak ada cerita horor waktu di awal pendakian ya. Nah, pas naik karena memang di situ emang niatnya buat bersihin diri kan. Nah, di situ kita naik ke checkpoint pertama nih Bang. Jadi di checkpoint pertama ini dia itu kayak ada sumber air gitu kan. Sumber air yang mana di situ biasanya emang buat orang-orang mandi. Buat ambil minum juga nggak? Enggak sih, Cuma jarang buat sih. mandi doang. Nah, jadi Itu berarti bukan mata air? Apa emang tempat buat itu doang? Apa gimana? kalau nggak salah sih sumber airnya tuh emang ada dari sungai ya, dari sungai gitu. Nah, Dan emang di situ emang biasa buat mandi mandi gitu. Nah. Cuman di situ anehnya tuh Bang, ketika kita mencoba menenggelamkan diri, kita selalu pengen kayak diangkat terus. Jadi kayak ada gerak lawan dari bawah gitu loh. Oh, kayak ada, lu nggak boleh nyelam langsung. Iya, Oh, kayak ada yang nahan gitu loh. Maksudnya kayak lu nggak boleh nyelam banget gitu. Karena kan waktu pas mandi itu, gua harus tenggelamin diri tuh. Maksudnya tenggelamin diri kayak semua badan harus tenggelam gitu. Iya, kan. harus kena air lah. Iya. Makanya nggak boleh ada yang kering gitu ya. Ya, nah itu gua nyelup tuh Bentar doang. bentar. Habis itu kaki gua nggak pegang apa, kayak ada yang ngangkat gitu loh. Kayak ada tekanan udara. Iya, ada tekanan dari bawah, Hmm. tapi nggak tahu apa gitu kan. Dari situ dan yaudahlah di situ semua udah mandi kan, kelar. Nah, kita lanjut ke checkpoint kedua nih. Pas kita naik, ada burung gagak nyamper.
Burung gagak. Burung gagak warna hitam. Tuh lu doang yang lihat apa ya? Semua. Dia berisik nggak? Berisik kayak ya biasa burung gagak baru datang gitu kan, Bang. Terus pas itu dia turun depan kita kan. Turun, ya udah biarin aja lah, di foto doang kan, direkam gitu kan. Terus dia terbang lagi itu. Terbang lagi, kita ke checkpoint kedua kan jalan. Nah itu kita ke checkpoint kedua itu kayak air terjun tapi 7 mata air. Jadi kita harus mandi di situ 7 Terus itu kali. mandi lagi? Iya, mandi lagi. Jadi 2 kali nih mandi? 2 kali. Itu 7 air, 7 kali kita harus ke situ. Misalnya dari yang paling gede ke yang sedang lagi. Oh beneran ada 7 itunya? 7 mata air dan 7 air terjun. Jadi pertama dan itu deket-deketan? Deket-deketan. Dan itu dinginnya benar-benar dinginnya kayak mata air gunung tuh. Ya iyalah di gunung namanya juga. Itu sekitar jam 4 lagi kan? Jam 4? Jam 4 sore. Oh jam 4 sore, gue kira jam 4 pagi. Kan itu udah dingin banget, masih dingin lah. Iyalah. Matahari udah semua turun kan? lah ya. Kita selesai mandi mau ganti baju, tiba-tiba ada burung gagak itu datang lagi. Nyamperin? Iya nyamperin, tapi ada jarak sekitar 10 meter lah dari kita. Kayak disambut ternyata gitu. Udah akhirnya ya udahlah biarin dulu deh. Terus abis tapi itu berisik lagi tuh? Berisik lagi. Di situ dia sekitar 5 menitan dia pergi lagi. Ya udahlah kita lanjut ke checkpoint ketiga nih. Abis mandi air kan kecil lapar tuh, Bang. Ya udah kita ke warung-warung dekat situ dulu. Sebelum kita berdoa, ada salah satu tempat berdoa di situ. Jadi yang ini tuh namanya tuh daerah yang dimana di situ tuh Raja terakhir Majapahit dari Jaya kelima tuh moksa di situ. Boleh dijelasin moksa itu apa tuh? Moksa itu jadi meninggal tapi benar-benar hilang badan-badannya. Karena menyatu dengan alam. Ya istilahnya kalau kata berarti orang sih, benar-benar jasadnya udah nggak ada? Jasadnya nggak ada. Dan itu sebenarnya gue nggak tahu ya itu benar-benar apa ya prosesnya gimana atau ini nggak tahu. Tapi sejarahnya mengatakan begitu. Iya moksa. Jadi moksa itu kayak ya udah melebur gitu. Katanya saya harus puasa terus mengaku semua dosa-dosa dan lain-lain gitu kan. Jadi kan sebelum beliau moksa ini beliau bertemu sama Sunan Kalijogo kan. Dan istilahnya dari agama sebelumnya Hindu dia berpindah ke Islam. Terus sih, terus sehabis itu kita makan dulu, makan, udah mulai agak sore tuh sekitar habis mau maghrib. Nah mau maghrib, sholat dulu nih ada musola kan, sholat kita turun, doa di situ, doa di dalamnya. Jadi kayak ya udah doa biasalah. Habis doa sekitar jam 7 malam tuh mulai deh santai-santai lagi ya. Santai cerita sampai sekitar jam 11-an. Nggak bangun tenda tuh di situ? Nggak bangun tenda karena kebetulan kan ada kayak musola, ada beberapa. Jadi tidurnya di situ? Ada musola, terus ada beberapa apa ya namanya kayak bangunan-bangunan juga kan. Ya udah ada di situ. Nah di situ, pas malam ini mulai ada suara-suara yang aneh gitu kan. Malam-malam sekitar jam 1 jam 2 deh. Nah ini kejadiannya di mana nih? Lu lagi di dalam? Di situ, di musola. Oh di musola ya? Ya? Semuanya tuh? Iya semuanya sudah berisik semua. Nggak di dalam ya, tapi di luarnya, di pelatarannya. Karena memang di situ kan nggak ada pendaki, nggak ada orang. Bener-bener orang yang mau ke situ tuh emang orang yang bener-bener pengen punya hajat gitu loh. Nah berarti musola itu nggak pernah dipakai dong? Iya kalau ada orang doang. Oh berarti nggak ada marbot apa nggak ada segala macam? Nggak ada. Emang beneran kosong aja udah. Iya. Musola emang udah cuma buat. Kalau kita kalau orang ada. Kalau kita mau wudhu kita ngisi airnya sendiri dulu. Oh gitu. Iya. Jadi ngambil air dulu tuh. Iya. Jadi bener-bener kosong. Jadi ya udah nggak masalah juga kan. Maksudnya kita tidur di dalam juga. Nah yaudah, habis itu kita tidur sekitar jam 1 malam, jam 2 gitu. Gua kebangun tuh. Karena dengar suara berisik-berisik kan. Gue liat kanan kiri, apa? Nggak ada apa-apa. Kok suaranya tuh kayak, gue denger kayak suara hewan, terus ada suara kayak
ada yang gerak tapi apa ya, kayak melata gitu loh bang, kayak ular, ular ngegerak gitu kan, jadi nyenggol gitu. Ada desisnya. Ada desisnya gitu kan. Gue mulai bertanya, apaan gitu kan. Terus abis itu ada suara burung gagak juga malam-malam kan. Jangan gagak yang tadi kali. Nah nggak tahu tuh bang, mulai parno kan. Itu gua sama kakak gua tuh udah mulai bangun tuh berdua kan. Nih gua yang lain kan masih bisa tidur kan, gua sama beberapa 3-4 orang tuh nggak bisa tidur karena dengar suara itu. Kayak gaduh, bener-bener gaduh gitu loh bang. Kayak lu mau tidur tapi kayak suaranya tuh deket banget di kuping gitu kan. Kayak ada gitu kan, kayak ada yang gerak, ada yang ini gitu kan. Itu udah bener-bener udara makin dingin, makin malam kan, makin dingin ini. Aduh, itu udah bener-bener kacau yang kayak nggak bisa tidur gitu kan. Jadi tadi ada suara apa aja? Ular gagak, orang jalan. Orang jalan juga ada orang jalan. Tapi lu lihat nggak ada apa-apa. Mungkin bukan nggak ada apa-apa, belum ada apa-apa kali ya. Mungkin dia jalan tapi di atas, nggak kayak ada bukit gitu kan. Di atas bukit tuh ada yang berdiri. Apa tuh sosoknya tuh tinggi itu gede gitu kan. Terus matanya tuh merah gitu kan. Cuman kelihatan matanya doang? Atau kelihatan matanya bang, kalau badannya tuh badan hitam, soalnya kayak bayangan gitu, kayak bayangan hitam bayangan apa iya. Ada berbulu-bulu gitu apa gimana? Kayak ada bulu-bulunya sih, tapi kan gua nggak nyorot juga kan. Iya. Kayak waduh, kayak gua nggak berani nyorot karena ini di hutan gitu kan, maksudnya di hutan di Gunung Lawu. Iya. Gua nggak, yang mana itu udah notabene udah terkenal sangat angker kan. Gua nggak berani macam-macam juga gitu kan, namanya di gunung. Ya udah akhirnya, terus abis itu gua udahlah biasa aja kan, terus gua cuma salam doang, assalamualaikum. Nah udah, gua madep ke arah, kan gua dari posisi kayak gini nih, terus madep ke sini kan, karena maju kan, harus maju lagi. Nah di sini nih baru pintu masuk ke musolanya kan. Pas gua ke sini, depan gua itu agak lumayan jauh, ada ular gede banget. Ular. Warnanya apa tuh kalau kita? Gua nggak lihat detail warnanya ya bang, karena itu kan di hutan gelap kan. Jadi gua cuma lihat hitam, tapi dia gede gitu loh. Ularnya benar-benar gede gitu. Gede, yang kayak sanca gitu loh bang. Yang kayak pokoknya badannya kayak sanca gitu kan, gede gitu kan. Gue juga ngeliat kepalanya juga tuh, gede banget kan. Astagfirullah gitu. Ini kan. lu sendiri nih yang lihat nih. Iya. Terus gue masuk ke dalam, gue ceritain. Gue mau cerita, jangan diceritain. Udah tahu gitu kan. Aku udah gitu kayak, udah jangan diceritain, besok aja kalau udah turun ya. Dan di sini. Ingat, apapun yang kamu lihat di sini nggak boleh diceritain di sini gitu kan. Itu siapa tuh? Kata kakak gua, cewek kan. Udah, oke. Kayaknya udah selesai. Di situ kan ya udahlah, gua mulai tidur lagi kan. Sekitar jam 3 jam 4-an kan, habis subuh kan. Terus gua tidur lagi, bangun udah pagi tuh. Udah pagi sekitar jam 7-an kan. Kita lanjutin lagi lah jalan ke tempat selanjutnya bang. Jadi kita naik lagi ke atas. Nah itu juga jalannya terjal banget, terjal yang udah nggak ada apa ya, kayak bener-bener udah jalan pendakian. Udah kita naik situ kita ada sejam lah dari pos kita yang sebelumnya kan. Pas naik, nah samalah kita ke sumber mata air di situ bang. Namanya tuh Sendang Wali. Itu dulu ceritanya tuh Sunan Kalijaga yang ke situ gitu kan. Nah itu bener-bener nggak ada airnya sekitar itu, kering bener. Beneran kering bang, nggak ada air sama sekali. Cuman itunya doang, sendangnya doang gitu. Dia sendangnya itu kayak ada sumber mata airnya gitu kan, kayak air terjun gitu kan. Tapi nggak ada kering, nggak ada airnya. Nggak ada air mengalir kan. Nah habis itu yaudah kita doa segala macem. Entah dari mana airnya tiba-tiba keluar. Serius? Nah dari mana tiba-tiba di mata airnya tadinya kering, tiba-tiba keluar air bang. Itu dari air terjunnya apa dari sendangnya? Dari air terjunnya. Itu sedang tuh bukan nggak sendang gini bang, tapi kayak di sini ada air kayak bentuk tebing. Nah di sini ada mata airnya tuh. Nah di situ. Situ tahu ada air? Tahu kan ada air. Kecil apa langsung gede? Agak gede dikit, tapi nggak kecil-kecil banget lah. Setelah lu berdoa semua tuh? Iya.
nggak tahu dari mana tuh Bang. Habis itu ya udahlah kita di situ mulai kayak disuruh wudhu dulu kan, wudhu semua. Udah terus suruh ngambil airnya kan, dibawa pulang kan. Dan anehnya selesai kita ngambil semua airnya, tiba-tiba nggak ada air lagi. Berhenti gitu aja. Berhenti. Nggak ada airnya sama sekali. Setelah kita selesai udah berhenti, nggak ada airnya. Aneh ya, kayak gitu. Itu aneh banget sih. Aneh sih. Aneh Bang. Nggak tahu. Tapi pokoknya semua yang teman-teman lu tuh lihat semua tuh. lihat semua. Dan kayak oh ya udah berarti kita dikasih izin gitu buat ambil airnya. Gitu aja. Ya udah ya dari situ kita balik pulang kan. Mulai turun. Kita mulai turun tuh, turun. Nah, ya udah sampai di bawah kita packing semua nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan kan, apalagi air ini yang bener-bener. Iya. Aduh, perjalanannya buat nyampe itu udah susah banget lah. Dan setelah kita ngambil airnya kan tiba-tiba nggak ada air lagi kan, wah bingung kan gitu kan. Ya udah kita masukin airnya. Karena ada pantangannya juga, airnya nggak boleh dilangkahin. Pantangannya airnya nggak boleh dilangkahin. Dilangkahin nggak boleh. Kalau dilangkahin kenapa tuh? Nggak tahu pantangannya kayak gitu. Oh. Mungkin ininya nggak ini lah ya. Cuman nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya pantangannya mitosnya kayak gitu, pantangannya kayak gitu kan. Ya udahlah akhirnya. ikutin aja lah ya. Iya lah. Udah akhirnya kita udah dari situ ya udah saya balik ke Jogja gitu kan. Tapi ya udah abis itu airnya itu kan disimpan. Dan ternyata airnya itu bermanfaat juga gitu kan. Kalau misal ada kita butuh apa lah gitu kan, ya minum dulu lah gitu. Ternyata emang ada efeknya juga, tapi harus didoain juga. Dan dari situ gue kayak pikir, kok bisa gitu, airnya tadinya kosong, jadi gak ada lagi. Iya, itu dia yang bikin Kayak aneh banget gitu loh. Dan itu berapa menit tuh kira-kira kalau misalnya itu? Mungkin sekitar 15 menit Airnya keluar. Berarti lumayan banyak dong. lumayan banyak, lumayan lama, tapi kan dipakai buat wudhu nih semua orang nih. Iya. Sisanya pokoknya abis masukin jerigen tuh diisi penuh, tarik hilang. Satu dirijen doang berarti? Iya. Satu dirijen doang Iya. berarti? Terus dibagi tuh buat? Nggak dibagi, di bawah satu orang, Oh. disimpan. Ya takutnya kalau bisa ada apa-apa gitu kan. Nah itu kayak aneh. Iya. Habis itu ya udahlah kita turun dan itu benar-benar kayak pengalaman yang nggak bisa dilupain banget gitu loh. Kayak nggak oke horornya ada yang malam-malam itu, tapi yang lebih nggak masuk akal bagian Nah iya itu bagian itu. Gue kayak juga kok bisa gitu bisa, loh. ya. Dan menurut orang-orang ya memang di situ tuh emang ya beberapa nggak semua orang memang bisa dapat airnya gitu. Oh berarti kayak antara lu diizinin apa enggak gitu? Iya. Jadi nggak semua orang yang mendaki pasti dapat gitu loh. Iya. Misal kalau dapat alhamdulillah nih. Berarti orang-orang terpilih mungkin kali ya. Sama keberuntungan kali ya bang. Kan keberuntungan terpilih juga dong. Yes. Iya udah. Makanya kan kayak aneh banget gitu loh di Ah, situ. Kok iya. bisa gitu. Ah. Di luar yang gue ngeliat raksasa, ngeliat ular gede banget. Dan di situ gue ceritain gitu. Ya udah, untungnya kamu cuma ngeliat dua itu doang, nggak ngeliat yang lain-lain gitu karena lu gitu. Sih. Kalau kamu ngeliat yang lain mau ngapain gitu. Makanya. Untung aja nggak ditarik gitu kan. Tapi setelah lu turun aman aja tuh, nggak ada Aman kejadian. aja sih, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai lu ke rumah nggak ada apa-apa ya. Gua ke rumah nggak ada Semuanya apa-apa. juga aman aja ya. Yang lain juga kan aman kan. Aman aja sih, Nggak ada nggak gangguan kejadian, lah, nggak ada gangguan. Tapi emang ya tetap ya jadi bahan pembicaraan kok bisa gitu loh, airnya Iya. ada tiba-tiba nggak ada gitu kan. Itu aneh banget sih bang, kayak wow sekali seumur hidup. Iya sih. Dan itu pun nggak, katanya kalau kan kembali lagi ke situ kan, itu gue nggak ikut. Itu kejadiannya waktu dia datang ke situ pas naik udah ada airnya ngalir. Oh airnya ngalir sekarang. Iya pas kakak gue naik lagi ya, tapi gue nggak ikut. Itu jeda waktunya berapa tahun tuh? Apa berapa bulan? 5 bulanan deh, sekitar 5 bulanan deh. Dia naik sendiri apa? Enggak, berapa orang? sama suaminya, Hah? sama temen-temennya ada 3 orang. Itu naik lagi ke atas dan itu dapat airnya. Tapi di situ katanya horornya lebih dapet. Jadi kayak dia harus nginepnya ternyata di atas, bukan di bawah lagi di tempat musola enggak, tapi di atas yang dekat sendalnya itu. Dan itu katanya lebih nyeremin. Kayak
bener-bener kayak ada angin di hutannya tapi yang bener-bener kenceng gitu loh, yang bisa gerakin pohon gitu loh, kayak Oh iya, kenceng banget dong berarti itu ya. selama semalam tuh. Semalaman gitu ya. Semalaman sampai subuh. Nah, jadi ya mungkin cerita gue kayak gitu aja sih bang, kayak mungkin bukan horor yang bener-bener horor ya bang, tapi kayak keanehan yang mungkin nggak pernah gue temuin gitu loh. Iya sih, masukin logika juga nggak bisa. Nah iya makanya Orang dari apalagi kering itu kan. alam gitu kan. Iya, alam aja. Alam udah. yang kayak gue nggak bisa ngendarain gitu, ini bukan LPDA yang bisa Iya, gitu iya. kan. Nah, LPDA mungkin masih mungkin ada penyumbatan atau ini alam gitu kan. iya Kayak, benar. kok bisa tiba-tiba nggak ada air, tiba-tiba ada air, tiba-tiba hilang lagi. Pas kalau ke sana ada airnya. Tapi katanya sih juga waktu itu ketika dia selesai juga udah nggak ada airnya lagi. Itu juga ada juga. Ya mungkin siapapun yang mau ke sana ntar kalau misalnya ada yang pengen ya nurusin niat dulu kali ya. Iya, iya. Karena memang itu kan namanya Sendang Wali dan itu oleh Wali Songo, dan pendakiannya pun juga bukan pendakian yang dalam artian yang kayak pendakian Lawu yang lain gitu kan. Menurut gua kayak yang ini yang memang benar-benar sakral lah. Dia emang harus niat luruskan hati, nggak niat macem-macem gitu aja sih. Nah bang, buat nonton ada pesan-pesan nggak nih? Buat daki gunung, mungkin pemula mau naik gunung apa gimana? Kalau di gunung sebisa mungkin sih jaga sopan santun ya. Jangan sembrono, jangan ngomong apapun. Kalau bisa kalau wanita haid jangan daki dulu deh. Iya. Lebih baik ditunda gitu loh. Misal nih ngerasa H-1 mau naik gunung kok besok kayaknya haid nih. Nah, Mending tunda dulu dulu lah tunda ya. dulu. Karena ada beberapa cerita yang nggak mengenakan sih soal kalau lagi bawa orang lagi haid gitu Iya, kan. iya. Ya mungkin next time kali ya Bang ya, Iya. ceritain kali Boleh, ya. boleh. Nah bang, ada IG atau apalah mau dikasih ke ini? Ada nggak? IG gua Emilian Faiz, nanti di search aja. Ya udah, gua taruh di sini ya, di bawah sini ya IG-nya dia. Kali lo mau kepo-kepo gitu sama si Bang Emil nih. Ya udah, gitu aja cerita dari Bang Emil. Makasih banyak nih Bang udah Ya, datang ke sini nih sama-sama. Bang. Duh, jadi ngerepotin nih Bang ya. Ya udah gitu aja. Gua Fadil, Bang Emil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.